Walau sama-sama menjalankan bisnis, setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Hal ini merupakan kompas bagi perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan, termasuk menentukan nih seperti apa tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Atau kita sebut juga dengan Corporate Social Responsibility, CSR. Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 3, CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Beberapa kegiatan yang cukup sering didengar mengenai CSR antara lain pembangunan infrastruktur publik, seperti pembuatan jalan, jembatan, renovasi sekolah, dan pembangunan pembangkit listrik. Pemberdayaan alam, seperti menanam mangrove, reboisasi, hingga revitalisasi terumbu karang. Di sektor pendidikan, seperti pemberian beasiswa atau memberikan pelatihan. Di sektor kesehatan, seperti pengadaan alat kesehatan atau bantuan medis, dan sebagainya. Kalau dari sisi WWF sendiri, program-program filantropik ini bentuknya adalah perusahaan kami memberikan dukungan, entah itu bentuknya mungkin cash atau misalnya in time, gitu ya, untuk mendorong upaya-upaya atau kerja-kerja konservasi WWF di Indonesia. Kadang challenge-nya itu adalah mensinergikan, gitu ya, mensinergikan agenda atau kepentingan dari WWF dan mitra-mitra korporasi yang memang kerjasama dengan kita, gitu. Misalnya nih, WWF itu kan kami fokusnya memang ada di beberapa lokasi di Indonesia. Oke, jadi kita punya lokasi-lokasi kerja prioritas. Nah, biasanya nih mitra-mitra korporasi ini ada yang misalnya request gitu untuk bikin kegiatan atau bikin program di misalnya di wilayah operasional atau bisnisnya mereka yang WWF nggak ada di sana nih gitu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi challenge gimana caranya mitra-mitra korporasi ini bisa tetap mendukung kegiatan WWF di lokasi-lokasi prioritasnya Indonesia gitu. Dan demikian juga isu ya topik-topik konservasi yang memang dipilih gitu. Misalnya di satu lokasi kita bicara tentang restorasi gitu, tapi mereka pengennya topiknya nggak restorasi deh, misalnya pengennya sampah gitu. Nah itu kadang-kadang memang nggak bisa 100% juga kita akomodir gitu ya. Jadi memang gimana caranya mitra-mitra korporasi ini bisa terus mendukung prioritas landscape atau prioritas program yang memang sudah dicanangkan oleh WWF. Kalau kita membicarakan tentang CSR atau Corporate or Social Responsibilities, di Zenspace itu kami mengadakan berbagai macam acara untuk membantu bisnis-bisnis Indonesia, terutama si UMKM atau SMS ini dan juga startup, mengembangkan potensi dan kemampuan mereka dan juga networking gitu. Nah, semuanya ini tuh dilaksanakan di Zenspace. Nah, juga misalnya pada saat pandemi kami memiliki program yang bernamakan Zenfit Business for Good. Jadi dengan tujuan mendukung hingga 200 UMKM dan memastikan kelangsungan bisnis mereka di saat pandemi COVID-19. Jadi juga mendukung gerakan Indonesia Pasti Bisa Jaga Oksigen untuk menyalurkan lebih dari 1.000 oksigen concentrator ke rumah sakit di Indonesia. Dan mungkin kalau aku boleh mention nih, salah satunya adalah yang kita kolaborasi bersama dengan campaign.com, dan juga kita lumayan besar di pemberdayaan perempuan. Jadi salah satu CSR-nya itu adalah kita punya program Women Impact. Women Impact ini tuh jadi kita mencoba agar perempuan-perempuan Indonesia menjadi lebih percaya diri dan berani untuk mencoba menekuni minatnya di bidang teknologi. Wah, dari yang baru disampaikan, ternyata tidak jauh beda nih dengan survei kami di tahun 2021 hingga awal 2022. Ternyata pendidikan dan lingkungan merupakan dua fokus terbanyak bagi perusahaan. Pertimbangan terbesar didasarkan pada visi dan misi perusahaan dan kebutuhan perusahaan pada saat itu. Di aplikasi Campaign for Change, ada 4 isu yang bisa changemakers pilih. Terhitung per September 2022, ada sebanyak 119 challenge di isu pendidikan, 78 isu lingkungan, 48 isu kesetaraan, dan 66 isu kesehatan. Pilihan fokus isu dan challenge yang bervariasi inilah yang dapat menjangkau lebih banyak supporter,
masyarakat untuk terlibat bahu-membahu satu dengan yang lainnya? Iya, kalau kita sih dari WWF gitu ya sangat senang sekali gitu ya ketemu sama teman-teman campaign, karena memang yang pasti kita punya visi dan misi yang sama nih teman-teman gitu ya. Jadi melalui teman-teman campaign pun kita bisa, kalau aku sih merasanya kita bisa menggerak bigger audience juga gitu ya. Jadi melalui kerjasama ini kita bisa melibatkan lebih banyak lagi nih teman-teman di luar sana ya. Aku sebelumnya sudah lumayan banyak bekerja dengan campaign.com, dan to be very honest, aku suka banget dengan semua rancangan programnya dan juga outcome-nya dan lain-lain. Dan mungkin kalau aku boleh bilang, kita kan bisnis juga ya, especially Zendesk. Jadi kita mau make sure kalau inisiatif-inisiatif kita buat juga berkontribusi dengan objektif kita, tapi at the same time, social issues itu juga sangat penting buat kita. Outcome-nya itu adalah sesuatu yang emang kita di luar expectation gitu ya. Jadi that's a good thing about working with campaign.com gitu. Dan mungkin aku tuh suka banget program-program yang dirangkai oleh campaign.com, dan itu tuh end to end dan tidak hanya program tapi program as a whole secara holistik. Dan aku suka banget sama program-programnya itu karena semua program ini selalu menjadi solusi dari isu yang memang sedang terjadi. Dan aku suka banget karena campaign.com tuh tahu gitu, as in kita sebagai bisnis pasti kita punya objektif tersendiri, tapi di balik itu social issues-nya juga sangat kencang gitu, dan itu tuh seperti sambil menyelam minum air ya. Jadi that's why kayak aku belum pernah menemukan suatu organisasi yang bisa membuat itu dengan so eloquently other than campaign.com. Jadi makanya kita selalu kembali lagi ke campaign. That's why the sustainable relationship. Kenapa kita akhirnya mengajak teman-teman Epson Indonesia waktu itu ya? Karena ya itu kita merasa bahwa teman-teman campaign.com ini punya semangat yang sama gitu ya, punya semangat yang sama, punya visi yang sama. Dan bekerja sama dengan campaign.com itu bisa nge-reach bigger audience lagi. Medianya juga sangat interaktif juga gitu ya, teman-teman yang di lewat aplikasi, kemudian juga channel di YouTube, kita bisa bikin campaign bersama di social media, sesuatu yang memang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mendukung sebuah program gitu, dan akan menjadi added value lain juga nih di dalam partnership antara WWF dan mitra perusahaan lainnya ini gitu ya. Jadi kalau dari sisi WWF Indonesia kami sangat senang sekali gitu ya, bahkan kalau ada nanti kesempatan lain pun kita akan coba ajak teman-teman lainnya untuk bisa ada kolaborasi selanjutnya dengan campaign. Berbagai hal dapat dilakukan untuk menyukseskan CSR sebuah perusahaan, mulai dari webinar, kegiatan offline, hingga kolaborasi konten. Hingga saat ini sudah lebih dari 31 perusahaan bergabung dengan campaign.com, menerapkan CSR yang mudah, terukur, dan inovatif untuk dunia yang lebih baik. Untukmu yang ingin menciptakan dampak nyata bersama kami, dapat mengakses www.campaign.com/sponsor atau dengan menghubungi 021 739 5153 atau contact@campaign.com. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun dapat menciptakan perubahan. Yuk kolaborasi bersama kami!